Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ila abaina wa ummadina wa azdadina wa masyayikhina wa muallimina khususan ila Syekh Ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa talamitihi ila yaumil zaman al-akhir wa khususun ila jami'i man ta'allama fi hadzal kitab wa ghairuhum sayulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madia Surabaya, wabil khusus dumateng Sohibul Bait Bapak Haji Ma'mun sekeluarga jamaah yang hadir di majelis, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita masih dipertemukan Allah dalam suasana ta'lim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas makalah yang ke-34 dan 35 tentang masalah antara bidayah dan hidayah, nihayah, antara nihayah dan bidayah. Nihayah iku hasil keputusan akhir, kalau bidayah iku adalah permulaan. Jikalau nihayahnya itu, keputusan akhir itu bagus karena bidayahnya itu bagus. Yang dikatakan bagus itu di dalam diri semua hati manusia itu mempunyai satu keinginan untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Yang saya katakan bidayah bagus di sini, hati beliau-beliau itu hanya bersandar kepada Allah. Artinya kehendak apa yang ada di dalam hati manusia itu sudah Allah sucikan. Artinya disucikan, sudah tidak diakui dalam diri ini kehendak kita. Tidak.
atau dalam kurung di situ bidayah itu dalam hati jenengan itu rasa yang muncul, iman yang muncul bukan kehendaknya diri kita tapi kehendaknya Allah. Itu yang kumaksud bidayah kang bagus. Lah, bidayah kang bagus ini sebetulnya adalah tanda nihayah itu. Nihayah itu keputusan akhir. Nihayah itu keputusan akhir. Jadi apa yang terjadi di lapangan itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini yang sulit serba kita bedakan, Pak. Mana antara kehendak Allah dengan kehendak si hamba itu tadi. Itu kita akan bisa membedakan hanya pada diri kita sendiri. Apabila kehendak yang ada di dalam hati kita merasa memiliki kehendak kita, ini berarti bidayah ini tidak dikatakan bagus. Otomatis nihayahnya nanti juga nggak bagus di mata Allah. Berarti inilah yang dimaksud kehendak si hamba. Terus kalau dikatakan kehendak semua itu adalah Allah, berarti bidayah waktu muncul di dalam hati kita sudah fana, Pak. Pengakuan diri kita dalam hal berkehendak ini yang memiliki. Berarti itu kan sudah jenengan ditarik Allah nih makom fana toh. Itu makom fana. Makom fana berarti sebelumnya kan jenengan sudah ditaruh Allah di makom muraqabah toh. Makom Allah terasa dekat, su'aul basiroh. Kalau sudah di makom fana kan ainul basiroh. Lah, inilah yang kumaksud, ini kehendak Allah, berarti bidayah iki bagus. Kalau bidayah ini di mata Allah tercatat sebagai bidayah yang bagus, maka nihayah itu pasti bagus di mata Allah. Dan ini rumus, Pak, sudah rumus yang tidak Allah berubah, yang tidak Allah ubah, tidak. Sebab tidak ada satupun sesuatu yang muncul yang disebut nihayah kecuali semua itu bersumber dari bidayah Allah. Contoh kados nihayah wujud akhirnya kita ngaji, kita ketemu di sini. Ini nggak akan dikatakan jelek di mata Allah alias bagus di mata Allah tatkala bidayah waktu kita ada di rumah sebelum berangkat itu, kehendak apa yang ada di dalam hati kita sudah keadaan fana. Ini yang dimaksud fasol 34 dan fasol 35 ini nanti, Pak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagai muqaddimah itu tadi, monggo kita masuk pada pembahasan pasal 34 dan 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Kiai Musonef di pasal 34 terkait al-bidayatu iku tahaddidu an-nihayata, utawi bidayah iku tahaddidu nentokake. Apa bidayah? Nentokake nihayata ing
pungkasane akhiri perkara. Artinya apa? Kelis yang ada di proyektor atau file yang ada di memori, gambarnya yang ada di dohir ini ditentukan oleh gambar yang ada di file. Gambar layar di gedung Piskup kadang munculnya merah, hijau, biru, kadang munculnya itu adalah orang sakit, orang tidur, orang makan. Gambar yang tertampil di layar itu ditentukan sesuai gambar apa yang ada di kelis. Yang kelis itu berada di proyektor. Niki di dalam surat An-Nur. Ini nanti tidak terlepas dari Nur Makrifat. Gambar yang ada di kelis itu Bapak Ibu akan bisa nyata dan tampak di layar itu tidak terlepas dari cahaya. Cahaya yang ditimbulkan dari sebuah listrik, yang listrik itu digerakkan genset, akhirnya gambar yang ada di kelis bisa kelihatan nyata di layar. Berarti kuncinya semuanya di mana? Di setrum. Sumbernya itu setrum. Kalau setrum ini dimatikan, maka gambar yang ada di kelis itu nggak bisa tertampil di sebuah layar sesuai dengan gambar yang ada di kelis. Itu tamtsil, itu laksana mawon. Sekarang kita bicara tentang bidayah dan nihayah. Sama. Disebut nihayah itu sesuatu yang tertampil di dalam layar. Disebut bidayah sesuatu gambar yang ada di kelis hati. Jadi di dalam hati jenengan niki wajib yang namanya nur makrifat itu menyala. Wajib. Kalau nur makrifat di dalam hati seseorang itu belum Allah nyalakan, mboten saged, tidak bisa Pak. Kita memfanakan keakuan diri dalam hal berkehendak mboten saged. Mungkin sampean sering toh waktu ning acara ning diwai iku ada kalimat dari MC ku gini, kita manusia hanya bisa merencanakan, yang mentakdirkan itu Allah. Lah ngoten nggih. Sawering niku waktu acara walimah kemanteni gak teko-teko. Miturut acarane iku jam 9 iku sudah dimulai sampai jam 12 ngoten dereng dimulai karena macet dalane kemanten mau. Sering ngoten niku Pak. Kalimat yang seperti ini menurut kami itu kalimat yang muncul di dalam hati seseorang yang kurang tata kramanya, adabnya, sopan santunnya terhadap Allah. Menurut kami loh Pak ya, menurut kami. Tapi menurut beliau enggak salah. Karena apa? Karena nyatanya kehendak itu di dalam hatiku. Berarti ya kehendakku. Inilah Pak yang menjadi jumbo, yang menjadi rajut maut itu di sini. Persoalannya ada di sini.
Jadi masih ada sandaran di dalam hati kita terhadap selain Allah. Siapa? Diri kita. Diri kita sendiri. Makanya, mengapa sih kami kok belum ditakdirkan Allah, ditarik Allah untuk membuktikan wujudnya Allah? Wujudnya Allah kok si angele sih, katanya dekat, katanya hakul mubin, kebenaran atas wujudnya itu juga mubin, nyata. Mana sih? Lah ngeten nggih. Pak, Ibu, semua itu olehnya terjadi yang berupa kita tidak bisa atau kita tidak ditarik Allah untuk menyatakan wujud sejatinya Allah karena tertutup wujud kita sendiri. Ingkanat, apabila di dalam hati kita itu tertuang yang namanya masiwallah, wujud sakliyane Allah, artinya kita merasa bahwasanya kita makhluk, baik benda mati maupun benda hidup, kok terasa dalam hati iku wujud, yaitu yang menutupi kita. Akhirnya kita tidak tahu wujud yang sebenarnya. Mengapa dalam hati kita kok ada proses seperti itu? Karena kita masuk di dalam satu sistem, kita sadar kalau kita itu asalnya tidak ada, berhubung diadakan oleh yang ada, inilah baru muncul hukum kita merasa ada di situ. Ayatnya juga baca Allahu khalaqakum, utawi Gusti Allah iku khalaqakum sing nyetakno sapa Allah kum ing sira kabeh. Ini Quran. Makanya tahapan ini adalah tahapan satu pemahaman di dalam hukum syariah. Bukan perkara nih keterangan ini salah, mboten. Tapi pertanyaannya selanjutnya, masa jenengan akan berhenti di situ? Teruskan ayat ini, wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul dalam semua makhluk itu sumbernya dari Allah. Makanya mengapa sih kita itu umat Islam tidak hanya dididik tentang hukum syariat saja, akan tetapi juga hukum hakikat. Oleh karena kita itu sementara waktu belum bisa menerima tentang aturan hukum hakikat inilah, akhirnya kita terus terjebak di dalam merasa kita itu wujud. Sampai kapanpun tetap terhalang hati kita. Ini namanya seseorang kita itu egois. Kita masih dalam proses besar egoismenya kita. Kita kalau hati ini egois, mesti akan dengan mudah Pak kita menyalahkan seseorang yang tidak sepaham dengan kita. Kita akan merasa benar sendiri, egois. Kok bisa? Iya, karena kita nggak sadar kalau si A ditaruh Allah masih ada di sini, si B ditaruh Allah sesuai dengan kelasnya masing-masing. Makanya sih bendera itu di dalam syariah dan thariqah itu kok kita mengklaim bendera kita yang paling benar? Coba
Kalau kita kembalikan pada ayat wa ma ta'malun, ini kan syariat, Pak. Ini syariat utawi Gusti Allah iku khalaqakum. Di kelas inilah kita akan merasa kita wujud, sebab diwujudkan yang wujud. Walaupun di balik ini semuanya kita sebetulnya sadar kita asalnya tidak ada. Lah ngaten nggih. Bahayanya kalau kita masih duduk manis di sini, Pak, ya Allah, kita akan kebawa yang namanya ego. Padahal ayatnya tidak berhenti di sini, dan juga tidak ada wakaf. Bahkan di sini ada wawu yang disebut wawu ataf, wawu penyambung. Artinya, hei wong syariat, ojo leren awakmu iku, jangan berhenti di situ. Kamu harus naik ke hakikat. Wama tak malun. Ini hukum hakikat. Wama lan apapun tak maluna kang muncul dalam seluruh makhluk iku sumbere sangka Gusti Allah. Kebanyakan kita itu, mengapa sih kita kok membedakan, oh thariqahku sing bener, thariqah yang lain nggak boleh bener, nggak bener. Karena hati kita terkuasai oleh ego. Kalau ini kita biarkan Bapak Ibu, artinya nggak ada langkah. Yang kedua, iki langkah pertama. Ini langkah pertama, ini langkah kedua. Langkah pertama ini adalah dunia. Langkah kedua adalah akhirat. Kalau kita masih muter-muter di sini ai, ruhaniah kita nggak bisa ke akhirat. Resikonya di sini muncul buah-buah sifat yang Allah celah, bersumber dari keegoan kita. Akhirnya kita tidak mau menerima nasihat, menerima pendapat orang lain yang tidak sama dengan kita. Padahal kalau kita teruskan di sini, lah iya masih ngono tekone ya sangka Gusti. Loh, ayem akhirnya jenengan clear. Untuk membangun hablum minan nas ini tidak lepas dari itu, Pak. Akhirnya disitulah akan muncul saling hormat, menghormati, gotong royong dan lain sebagainya. Indah, kehidupan ini akan jadi indah. Tapi berhubung kita masih bersikukuh, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, ya terus kita berdiri di atas alam dunia. Padahal Rasulullah sampun mengatakan dalam teladannya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, kamu harus ada keinginan untuk masuk alam akhirat. Liman kana yarjullaha, yaitu hati seseorang yang ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, otomatis harus naik ke wama ta'malun. Ini surat apa, Pak? Kula lupa. Al-Anfal, Google digoleki. Allahu wallahu khalaqakum wama ta'malun, ketemu. Bon.
kita mendekat dan bertemu Allah itu dalam rangka wal yaumal akhirah, masuk ke alam akhirat. Jadi umpama dua langkah, satu langkah alam dunia, berarti di mana kita egoisme tinggi sebagai makhluk. Kalau terusan di sini, kalau saya agama Islam, mesti nyalakan agama yang lain. Yang benar agamaku. Kalau agama saya itu Nasrani, pasti aku menyalahkan agama yang lain gak benar. Begitulah sampai kapan ini terjadi. Majulah satu langkah, liman kana yarjullaha, kuncinya wa dzakarallaha katsiran. Kuncinya zikir, bisa masuk ke alam akhirat untuk mendekat dan bertemu Allah. Kuncinya zikir. Saged dipaham nggih? Nggih. Kita lanjut. Min alamatin najhi, iku setengah saking tanda-tandane hasile fin nihayati, hasile niki hasil kang bagus di mata Allah. Tandane ati iku ayem, tandanya hati itu adalah tenang. Fin nihayati, ing dalem pungkasane, arruju'u utawi tawakal, pasrah diri, ilallahi maring Gusti Allah, fil bidayati, ketika ing dalem waktu bidayah berarti kehendak awal. Nihayah di mata Allah itu akan bagus tatkala bidayah waktu awal itu kehendak dalam hati untuk melakukan apapun, jenengan iku sudah dalam kondisi hati memfanakan keakuan diri. Al-makna iki sebetulnya al-makna dengan makalah itu sama, cuman saya sarai iku lebih mudah, ngeten dah. Saya artikan dengan bahasa yang mudah diterima. Alamatun najahi utawi tandani suksesnya fin nihayati, ing dalam satu akhir keputusan, berarti takdir. Al-matlubi, kang menjadi satu tujuan iku ayyusallimu, yento gelem pasrah lillahi maring Allah, mim bidayatihi, saking bidayahe wong kuwi mau, atau tolib. Matlub berarti sesuatu yang kita harapkan, tujuan. Tolibnya adalah orang yang mempunyai tujuan. Tanda kalau akhir sebuah keputusan itu diridani Allah, itu tergantung jikalau hati jenengan ini sudah melepaskan bidayah kehendak diri kita, maka itulah yang dimaksud makalah ini. Asarhu wa mayuslim awwala salakihi ilallah, utawi sapane wong iku yusallimu pasrah sapa man awwala salakihi, ing dalem kawitane suluke perjalanane man ilallahi maring Gusti Allah. Orang yang sudah menyerahkan dirinya ketika solo terhadap Allah, ini namanya tawakal. Ini namanya bidayah yang benar. Inilah yang menjadi jawaban satu pertanyaan yang sering ditanyakan, mengapa kami sudah sering solo nggak wusul?
ada di sini. Barang siapa yang sudah melepaskan, menyerahkan suluknya kepada Allah, berarti dalam hati sudah tidak merasa hambanya yang saged suluk loh Pak ya, yang bisa suluk, yang bisa zikir, yang bisa wirid, sudah lepas. Itu namanya sudah pasrah. Ya fa inna rahmatallahi mongko sak temene pertolongane Allah, maksudnya wusul wasola iku taktihi bakal nekaake sapa Allah hi ing wong si salik tadi. Barang siapa ketika dia khalwat, dia serahkan semuanya pada Allah, berarti sudah fana, memfanakan keakuan diri yang melakukan khalwat, maka rahmat Allah, kewusulan itu mesti Allah datangkan. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allahu taala fi surat Tolak al ayata salisata ing ayat 3. Rupane ayat wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu innallaha balighun amrih. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Tuhannya yaitu Allah, maka Allah akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan itu. Apa kebutuhan salik? Wusul. Allah akan cukupi. Wes, ini urusan dari alam dunia masuk ke alam akhirat. Tapi ayatnya ditambah, innallaha balighun amri. Allah akan menyelesaikan segala urusan hamba mau. Kita kan banyak urusan Pak, urusan ekonomi ya. Di tengah rumah tangga kita ada yang kekurangan, ada yang bahkan utang gak selesai. Bagaimana selesai? Gali lubang tutup lubang, gali maneh tutup maneh, ya ora masih mari. Loh, ini janji Allah loh Pak. Yang terpenting kita memahami tentang tawakal. Sebab kebanyakan kita itu bicara tawakal itu bilisan aja, atau bil ilmi saja, dengan pengetahuan saja, tapi prakteknya tidak. Maksudnya wa may yatawakkal 'alallah itu tidak hanya ditulis di lisan berupa syariat, dan juga tidak hanya dipahami rupa nur tauhid, tidak, tapi wajib dilakoni, dipraktekno. Kuncinya mana? Dzikir lagi. Kuncinya di dzikir. Tondone kalau pasrah betulan ya, pasrah betulan ya. Apa yang dihadapkan Allah terhadap kita mungkin untuk sementara itu belum baik-baik saja. Hati itu mboten medongkol Pak. Hati loh, maksudku loh nggih, bukan jasmani tapi hati. Yang tahu kita sendiri masing-masing. Makanya mengapa sih di dalam Al-Quran itu setiap kali olehnya bicara tentang zikir niki Pak, selalu diulang-ulang, selalu diulang-ulang. Karena itu sebagai kunci jiwa manusia bisa tinggalkan alam dunia menuju alam akhirat di saat jasmani masih ada di dunia. Oleh sebab gara-gara kita itu
terkurung jiwa kita oleh jasmani ini loh Pak. Akhirnya terkesan sangatlah sulit kita meninggalkan alam dunia menuju alam akhirat. Tapi bukan berarti itu Allah tidak kasih solusi, dikasih solusi. Kan sudah Allah katakan, barang siapa saat di dunia ingin bertemu Tuhannya, falyamal amalan solihan. Dan inilah yang kumaksud, amalan solihan ruhaniyah kita. Mengapa ini saya katakan amalan solihan? Karena ini perbuatan ruhaniyah, antara perjalanan mulai dari dunia ke akhirat itu perjalanan ruhaniyah. Makanya kemarin kapan tahun pinten saya itu ditanya, saya pas ngaji di daerah Madura Pak, Bangkalan kalau nggak salah, itu Mimbadil Ikhwan, ada yang tanya, Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu ruhaniyahnya saja, apakah sekalian jasate, sekalian jasadnya? Apakah Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu ruhaniyah fakot atau ma'a jasadihi? Jawab saya sederhana, kalau bicara Isra Mi'raj ya jasate. Isra perjalanan dari rumah jenengan ke sini, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, iki masjid dunia, otomatis jasmania ikut. Tapi kalau kita bicara Mi'raj, Mi'raj loh ya, bukan Isra, Mi'raj. Mi'raj itu ada yang mengartikan naik. Satu media yang Allah jadikan sebagai proses naiknya ruh dari dunia ke Sidratul Muntaha. Berarti meninggalkan dunia. Mi'raj ini apakah ruhin biruhin fakot au ma'a jasadihi? Tergantung. Jenengan nek numpak pesawat ya sak jasate. Tinggal landas sampai niki mboten roe tok to sak jasad. Semakin ke atas sampai iku pada titik di mana wujud dunia wis gak enek Pak. Sampai tinggali wujud dunia sudah gak ada. Entah ini di ketinggian berapa ribu kilo. Ini yang tahu panjenengan sing ahli ilmu-ilmu ndukur niki. Ketinggian berapa kilo ribu itu baru alam dunia nggak kelihatan. Prosesnya kan gini, ketika kita itu naik pesawat, naik yang asalnya gedung itu besar, lama-lama kecil, habis itu nggak ada sama sekali. Kita, wujud kita yang asalnya itu kelihatan besar, ketika semakin ke atas nggak kelihatan, semuanya fana. Tentang masalah Mi'raj loh ya, ini ulama tasawuf berbeda pendapat. Artinya khilafani, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ruhnya saja, ada yang mengatakan ma'a jasadihi. Ruhnya saja sampai misalkan dalam kondisi jasmani sampai qiyama wa qu'udan, berdiri atau duduk, wa ala junubihim, atau dalam kondisi jenengan berbaring, katakanlah kita taruh jasad kita di kamar atau di tempat musola. Ruhaniyah sampai ini
berhubung sudah tahu kuncinya meninggalkan alam dunia menuju alam akhirat, jenengan laksanakan sekaligus bidayah sampai memfanakan diri, itu pasti Allah akan menarik hati sampai ruh jiwa sampai iku ke alam akhirat. Makanya di sini dikatakan barang siapa yuslim awwala salakihi ilallah ya fa inna rahmatallahi ta'tihi, pasti itu Allah datangkan. Terlepas jenengan iki proses ditarik Allah di alam akhirat jenengan iki kasafe dibuka atau ndak, itu urusan Allah. Seperti Kanjeng Nabi ketika proses perjalanan dari Masjidil Aqsa sebelum ke Sidratul Muntaha, dibuka kasaf-kasaf itu terkait Jabarut, Lahut, Malakut, semua dibuka oleh Allah supaya besok bisa menceritakan tentang keadaan di sini terhadap umat. Satu. Yang kedua, supaya umat ini tidak salah bertawajuh. Berobitoh niku. Biar tidak salah penghambaan, pemujaan, penyembahan. Ketika Rasulullah ini dibukakan pintu kasaf, itu penuh dengan pelajaran yang dilewatkan oleh malaikat Jibril terkait tanda apa ini, tanda apa, itu supaya besok itu ketika saat Rasulullah sepulang dari Sidratul Muntaha bisa menceritakan terhadap para sahabat pada saat itu, biar tidak memuja kecuali hanya pada Allah. Innama ana basarum mithlukum, termasuk di dalamnya aku iki ya makhluk, kamu makhluk sama. Mengapa harus kau muja-muji ruhaniyahmu itu terhadap diri saya, wong saya makhluk? Terus kemana ya Rasul? Ya ilahukum ilahu wahid, ya Tuhan kita, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang Tuhan yang Maha Esa itu tidak jauh dari dirimu. Ini kalau kita sudah menaikkan satu tingkat wa ma ta'malun. Kalau tidak naik wa ma ta'malun nih hukum hakikat, mesti kita akan nolak, Pak. Nolak. Udah, jenengan berarti ruhaniyah saja ini tadi. Sekarang pendapat yang kedua adalah ma'a jasadihi. Dari mana kita bisa menerima jasadnya sekaligus ikut? Padahal itu tabrakan dengan hukum syariat akal. Nggak mungkin jasad ini bisa masuk tembok. Nggak mungkin jasad ini bisa terbang. Lah gitu toh? Gini, Pak. Orang kalau sudah masuk di dunia wa ma ta'malun, dia itu tidak akan heran pada sesuatu yang Allah terjadikan walaupun itu bertolak belakang dengan dalil akal. Sebab Allah mempunyai sifat wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa segala-galanya. Apakah Allah tidak mampu memperjalankan hambanya itu sekalian sak jasadnya, walaupun itu tabrakan dengan hukum akal? Bagi saya, bagi kita yang sudah wa ma ta'malun, nggak heran, Pak. Kalau kita masih heran, berarti kita masih curiga kepada Allah. Sejak kapan awak dhewe curiga nang Allah? In arada syai'an ayyakula lahu kun, lah sudah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
Sekarang yang terpenting adalah bagaimana ketika Solo itu sudah lepas keakuan diri. Rasulullah saat memberikan contoh, kuncinya itu zikir. Cuman dalam ayat itu tidak ada tafsir yang menjelaskan tentang sejatinya zikir, kecuali di dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Itu tadi ayat 21. 41 baru diterangkan dzikron katsiron. Sejatine dzikir iku ya kesadaran di dalam dirimu, dalam hatimu, bahwasanya kamu manusia tidak wujud, kamu manusia tidak berkehendak, kamu manusia sudah zong semuanya. Itu maksudnya. Berarti oh iki toh namanya dzikir rasa itu. Su'aul basir, baru ketemu. Nanti untuk tahun berikutnya kalau saya sudah bongko, aku yakin nanti ada yang lebih canggih mana Pak, lebih mudah dipahami oleh umat. Ini semuanya proses. Dulu waktu zaman Rasulullah, beliau ketika mendakwahkan ini secara sembunyi-sembunyi, prosesnya kemudian terang-terangan. Sembunyi-sembunyi itu berarti pakai isyarah. Maksudnya terang-terangan wis tidak pakai isyarah. Muntap. Khususnya kaum kafir Quraisy pada saat itu. Terang-terangan. Setelah itu bergulir jatuh pada tabi'ina sholihin. Yang ada di situ adalah beliau para khalifah, mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lebih canggih melih Sayyidina Ali, canggih. Resikonya bahkan beliau menaruhkan nyawanya sehingga terkenal dengan kejadian Karbala itu Pak. Sampai putranya beliau juga begitu, Hasan Hussein. Yes. Itu memang resiko, sudah resiko. Dan bagi beliau yang sudah duduk wa ma ta'malun, nggak ada masalah, nggak ada masalah, karena beliau itu sudah prinsipnya kematian datang itu tidak bisa dimajukan ataupun mundurkan. Ya sudah, karena sudah duduk di tawakal. Kalau matinya yang sudah Allah catat lewat jalan ini, beliau itu ya sudah, mau diapain, sudah tawakal. Akhirnya sampai terjadi siapapun yang berani mengungkap dengan terang-terangan, resikonya ini, resikonya itu. Nah, oke, terjadi pada diri saya dan teman-teman yang lain, dianggapnya bahasanya mudah diterima. Nanti lebih canggih lagi, mungkin dengan bahasa percontohan dengan yang lain. Wah, lebih canggih mana Pak? Semakin zaman berganti Pak, berganti. Tapi semuanya para nabi dan rasul itu tidak bisa lepas dari ilmu tauhid ini ki. Semuanya beliau serukan terkait tauhid niki. Karena ini wahyu inti beliau. Aku tidak akan mengutus utusan sebelum kamu Muhammad, termasuk dirimu, kecuali, artinya wajib menyampaikan risalah yang inti ini, tauhid ini. Supaya apa? Supaya hambaku bisa mengesahkan pada diriku. Makanya
wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu, kecuali dia wajib menerima wahyu dan menyampaikan wahyu inti ini terhadap umat. Isine wahyu la ilaha illa ana, supaya apa? Fa'budun, nyembahnya umat iki mboten keliru, mboten kecantol nang makhluk. Rupa apa makhluk? Baik di dunia muhadharah ataupun di dunia kasaf. Rasulullah ceritakan semuanya ini dengan harapan supaya umat pada saat itu, bahkan sampai sekarang, biar ketika ini wajah itu betul-betul wajia, ngoten lho maksudnya, biar tidak terbegal terhadap makhluk baik yang ada di muhadharah maupun di mukasafah, baik yang di alam kasunyatan ini ataupun alam gaibnya makhluk ini yang disebut alam mukasafah. Sehingga mengapa Rasulullah itu ketika saat sudah sampai pada langit 7, beliau nggak berhenti, artinya harus ada satu perjalanan sendiri tanpa malaikat, tanpa buruk, dia ke Sidratul Muntaha. Mengapa sendiri? Ini yang harus kita pahami. Artinya jenengan khalwat dimanapun, baik di pondok ataupun di rumah sama. Kan ada yang mempunyai satu keyakinan, aku di pondok biar dekat Gus, biar selalu dipantau. Kula niku turu, mantau dari mana? Sing mantau sampean ya Allah yang ada diri jenengan sing bimbing. Aku tiap malam keluyuran kabupaten, kota dan lain sebagainya dalam rangka tausiah. Kalau siang saya kerja, mana bisa mantau? Sing mantau itu yang membimbing jenengan, yang memperjalankan jenengan itu mung Allah yang ada pada diri jenengan. Makanya tawakal Allah, tawakal. Bidayah itu awal langsung serahke pada Allah. Baru teng mriki mengke dadine sae, jadinya bagus. Qala dawuh sapa al-arif, orang yang sudah mencapai makrifat Allah. Isine dawuh ngeten, Pak. Man dhanna annahu yasilu ilallah biwasitati syai'in ghairillah fala buddha ayyang qati'a al-ghuradu. Barang siapa iku dhanna duweni prasangka, duweni iman, annahu ing sak temene man iku yasilu bisa hasil ilallah, wusul datang Allah, biwasitati syai'in kelawan sebab lantaran sesuatu ghairillahi kang sakliyane Allah, ya fala buddha maka mesti apa ayang qati'a keputus apa al-gharadu tujuane tadi wusul suluk itu. Barang siapa ketika suluk atau sebelum suluk si salik itu mempunyai don prasangka iman, bisanya wusul itu ada satu lantaran berarti kan ada selain Allah, maka mereka itu perjalanannya keputus. Artinya keputus tidak bisa sampai pada Allah. Tolong ini diperhatikan, khususnya bagi saudaraku yang sudah ada di thariqah. Saya tidak punya maksud apa-apa saudaraku, saya kritik tapi bangun. Kalau di dalam hati kita ada penemu,
lantaran. Lantaran itu kan wasilah toh. Lantaran selain Allah mboten saged ruhaniyah kita itu masuk ke alam akhirat. Wusul mboten saged. Jujur aja Pak, aku nggak menyalahkan terhadap panjenengan seluruhnya, enggak. Yang sudah ditoriko atau belum, enggak. Karena saya hanya memandang semua orang itu kelasnya masing. Cuman apa salahnya? Saya kasih solusi karena ada satu pertanyaan, mengapa saya puluhan tahun Solo di toriko ini enggak usul. Jadi jenengan pun salah paham. Kita sudah terbiasa Pak terkait robitoh. Hati kita jatuhnya pada makhluk. Yang kita punya iman don bahwasanya makhluk itulah sebagai lantaran kita itu akan bisa sampai pada Allah. Artinya apa? Proses awal seperti ini monggo, tapi jangan lama-lama, harus kau lepaskan. Istilah bahasa jenengan wusul itu mene ondo, tanggai lho Pak. Otomatis ketika saat diproses tangga, ini jenengan ini kan tidak lepas dari robito terhadap makhluk toh, mboten saged. Sehingga ada istilah sanad itu harus mutasil hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ sampai terhadap Kanjeng Nabi. Sehingga dikatakan thariqah mu'tabaroh itu di situ. Sanad itu sambung. Ondo. Loh. Oke, kalau kita masih di saat proses perjalanan ini saya maklumi, tapi apakah kita terus di sini Pak? Ya terserah jenengan. Saya kasih tahu, jikalau jenengan itu masih ada wasilah lantaran untuk bisa sampai pada Allah dalam suluk kita, maka terputus. Tujuan kita terputus. Tujuan kita Solo itu kemana tak? Yaitu Solo tujuannya adalah litakarrubillah waliqaihi, mendekat dan bertemu Allah. Itu tujuan aslinya thariqah itu gitu Pak. Malah ada yang parah Pak, dijadikan sebuah fasilitas untuk menarik sebanyak-banyaknya jamaah digawe main politik. Iki naudzubillah, keluar kita dari tujuan aslinya thariqah. Yes, mudah-mudahan nggak ada lah, ngoten nggih, mudah-mudahan nggak ada. Kita laksanya punya kendaraan Pak besar, penumpang kita banyak. Kita sebagai sopir untuk bisa menghantarkan penumpang ini sampai tujuan, matanya si sopir ini tidak boleh buta, nggak boleh. Bahasa mursyid wajib makrifat terlebih dahulu. Berarti mata hati seluruh mursyid wajib makrifat terlebih dahulu sebelum mengangkut penumpang. Sebab ada kaidah yang mengatakan, bagaimana mungkin saya ini buta bisa menuntun ribuan orang yang buta sampai pada tujuan itu, mah nggak mungkin. Mboten mungkin. Bagaimana bisa kita akan memberikan petunjuk terhadap orang yang tidak tahu petunjuk sementara kita tidak tahu petunjuk. Makanya
Allah katakan dalam satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sekalipun itu kamu seakan-akan Muhammad yang memberikan petunjuk, tapi jangan pernah kau itu merasa bisa yang memberikan petunjuk, sekalipun itu orang dekatmu. Terus siapa sebetulnya yang memberikan petunjuk? Walakinnallaha yahdi may yasha. Hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk pada hamba yang Allah kehendaki. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya nanti suatu saat juga mati, Pak. Di saat itulah kami sudah bebas untuk tidak bertausiah lagi, dan saat itu juga nanti pasti Allah akan mengutus regenerasi yang lebih canggih malah. Sampeyan gak usah khawatir, mati satu tumbuh 1000. Berarti secara nggak langsung jenengan niki kali kula ditaklimni Allah, Gusti Allah membentuk satu regenerasi. Urusan nanti yang Allah pilih siapa, urusan Allah. Tidak harus duriya saya, nggak harus. Siapa yang Allah kehendaki, itulah hak prerogatif Allah. Sebab di dalam Al-Quran tidak satupun ayat yang kutemukan terkait masalah hal ini harus duriyah. Buatan paham nggih? Inilah bentuk kebebasan Allah ketika saat kita sudah ada di wama ta'malun. Nek jenengan dereng ke wama ta'malun, masih ada Allahu khalaqakum, wis akhirnya kita itu mendewa-dewakan terhadap makhluk. Monggo kalau itu hanya sekedar hablum minan nas, zahirnya jasmania kita, monggo memang kedah ngoten taklime akhlake kedah ngoten. Tapi ingat satu hal, ruhaniyahmu, jiwamu hanya untuk aku. Fadhkuruni adzkurkum, hanya untuk Allah. Sehingga kita sering disindir dalam satu hadis, dalam satu ayat, alhamdu utawi sekabai puja dan puji ikulillahi, hanya untuk Allah. Itu maksudnya jatuhnya ruhaniyah. Nek jasmaniyah ya wajib kita sebagai santri ke guru-guru kita untuk hormat, wajib anak pada orang tua, wajib saudara kecil menghormati saudara yang besar, yang muda pada yang tua, wajib. Itu secara jasmani. Tapi ruhani jatuhkan hanya pada Allah, yang Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Ada di istri, di suami, di guru, di siapapun. Sebab sudah diterangkan fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Setiap diri makhluk itu ada wujudnya Allah. Tergantung kita sudah ke esa atau belum. Kalau belum, berarti Gusti Allah kita banyak. Ibaratnya pemain sepak bola tidak dikasih bal 1 tapi 5, kira-kira gak bingung nggak Pak? Kira-kira piye? Ada sebuah klub sepak bola A dengan B 11-11, kasih aja bolanya itu tidak 1, 5. Udah nggak terlalu banyak, 2, kira-kira rusak mboten? Rusak. Bingung sampean. Kita Pak dihadapkan banyak perkara, tapi kita nggak sadar kalau di situ ada satu perkara yang disebut Ahad, sang pengendali.
Berhubung kita melihatnya banyak perkara, yus bingung. Akhirnya kita ning dunya yus bingung terus. Bingung. Ngadepi istri, suami, anak, ekonomi, bingung. Karena kita belum masuk tunggal di dalam banyak. Lah di sini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi tatkala dalam hati kita ada dzon, prasangka yang sebagai sandaran, yang kita sebut sebagai lantaran, maka keputus tujuan suluk kita yaitu wusul, alias tidak bisa. Karena masih di tangga, Pak. Selama kita masih ada di tangga, ya proses belum. Kalau sudah kita lewati, itu berarti kita sudah sampai pada tujuan. Son nyocot ae cangkemmu iku. Napa? Ya bapak sih, biarin apa urusanmu, aku atau di tangga terus. Pak Bu, kula mboten melu ngurusi jenengan. Lah nyapa sih aku melok ngurusin jenengan? Wong jenengan sing ngurus ya Gusti Allah. Lah apa kula melok-melok ngurus? Cuman saya berkewajiban untuk memberikan solusi atas pertanyaan kita, mengapa selama ini kita puluhan tahun tidak bisa wusul, mengapa sholat kita selama ini puluhan tahun tidak khudur pada Allah. Jadi bukan saya bermaksud ngurusi, mboten, pun salah paham loh ya, enggak. Kalau bagi saya sih jenengan terima atau tidak itu bukan urusan saya. Yang menjadi urusan saya adalah kewajiban adalah bertablek, menyampaikan nasihat yang apa Rasulullah pernah sampaikan, yang di situ resikonya luar biasa. Tetap walau karihal musyrikun, walaupun Rasulullah itu siap dibenci oleh umat sejagat, beliau tetap sampaikan. Maka apa salahnya saya meniru walaupun saya tidak 100% bisa meniru beliau. Katakanlah beliau menyampaikan 100%, saya bisanya cuman 30%. Urusan diterima atau tidak bukan urusan saya. Istilah makanan monggo didahar, monggo ndak, minuman monggo diunjuk, diminum atau ndak, itu bukan urusan saya. Yang penting minuman sudah saya kasihkan, urusan selanjutnya itu jenengan piyambak. Intinya adalah siapapun kita, tatkala di dalam hati masih ada keyakinan lantaran selain Allah, digawe lantaran, bahkan lantaran sampai Rasulullah sendiri, Rasulullah langsung ya, itu pun akan menjadikan yang kotiu putusnya satu tujuan kita kepada Allah, alias enggak nyampe. Wa mangkana fi ibadatihi mu'tamidan ala quwwatihi ghairu mustaslim lillah fabi ibadatuhu ghairu mu'tabarati indallah. Waman lan utai sapane wong iku kana ana sapa man fi ibadati ing dalam waktu ngibadah man mang ana apa iku muktamidan sandaran ala kuwatihi, olehnya bisa melakukan ngibadah itu karena kekuatan dirinya sendiri. Iku berarti nyandarno nang awake lewat kekuatane awake, sifate kuat ghairu mustaslim kang ora ono kepasrahan diri lillahi maring Allah. Barang siapa yang saat jenengan ngibadah terus di dalam hati itu ada sandaran selain Allah, yaitu kekuatan pada diri kita, berarti kita merasa ketika sholat itu sumbernya bisa sholat dari kekuatan kita. Fabi ibadatuhu, mongko utawi ngibadah sing koyok ngene seperti ini orang ghairu mu'tabaratin, tanpa ono tanpa ono nilai indallahi ing ngersane Allah. Nilai apa ibadah?
Berarti ibadah yang seperti ini itu di mata Allah tak ternilai. Nek cara bahasa kula ditolak. Tapi kekasaran Pak nggih. Ya wis dibiji tapi bijine rapot abang. Dulu kan ada Pak sekolah saya di ibtidak itu dulu itu sekitar tahun 76 kalau nggak salah. Nek biji 5 ke bawah guru itu nulis dengan tinta merah dulu. Sekarang mungkin enggak. Kalau di atas 5 tintanya hitam. Lah, ini kalau menurut kami tidak hanya merah, 0. Sebab apa? Sederhana, kami punya alasan. Karena hatiku masih masih ada selain Allah. Jikalau hatiku masih ada selain Allah, sandarannya berarti secara hakikat saya syirik. Saya telah menyamakan sesuatu sama dengan Allah. Siapa? Diri saya sendiri. Berarti saya menjadikan diri saya itu menyamai Allah. Aslinya gitu. Ini kemurnian dalam tauhid loh Pak ya. Kemurnian dalam tauhid. Makanya di dalam kitab apa itu terkait masalah Duratun Nafis itu ada keterangan yang disebut syirik khafi. Niki kitab yang muncul dari saudara-saudara saya yang ada di Thariqah Akmaliyah. Saya pernah melihat, oh iya, ada istilah syirik khafi, yaitu kita mengandalkan kekuatan kita. Berarti hati saya bersandar terhadap kekuatan saya sendiri. Maka ibadah yang apapun aku lakukan di mata Allah tak ternilai, alias hubitat a'maluhum, ditolak. Karena ruhaniyahku tidak menghadap kepada Allah yang sebenarnya, tapi kepada makhluk. Fasal sing nomor 35, bidayatun thayyibatun, utawi kawitan sing bagus. Iku yang bagaimana? Man asraqat bidayatuhu, yo asraqat nihayatuhu. Barang siapa yang bidayahnya itu mencorong nur makrifat, aslinya nur makrifat itu, tapi mboten ditulis karena memang bahasane makalah matan hikam niki balik Pak. Jadi jangan heran kalau banyak yang tidak paham. Jadi di dalam kalimat asraqat niku mempunyai makna nur makrifat. Barang siapa asraqat kang mencorong, apa nihayatuhu, apa bidayatuhu, bida awalnya orang, maksudnya di situ adalah nur makrifat yang ada di dalam hati. Ya asraqat nihayatuhu, mongko jelas baiklah akhirnya. Orang kalau mata hatinya hatinya itu tidak buta, maka ketika ibadah mesti makrifat Allah. Akhir pungkasannya ya. Contoh sekarang logika jasad, jenengan nanti pulang, siapa yang matanya ini jasad tidak buta, maka dia akhirnya di rumah bisa sampai. Ini logika, mohon Pak nggih, logika jasmani. Ruhaniyahnya kita itu memang begitu.